Kemudian bulan sekarang bulan Sya'ban. Tanggal 10 kalau saya dari bulan sekarang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan introspeksi diri kita, muhasabah. Ya. Karena bentar lagi kan mau masuk bulan Ramadan. Jadi kita introspeksi diri, Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-awsan qabla khamsin. Jagalah 5 hal sebelum datang yang 5. Jagalah 5 hal sebelum datang yang 5. Yang pertama, sabar qabla haram. Pertama adalah jaga waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Ya, kalau kayak berapa itu masih muda-muda. Ya, 9 bulan. Kalau malam udah ada sedikit ya, kita udah punya asal kemarin. Akhirnya jangan masih muda. Kalau belajar, ilmu itu agama yang kelihatan itu masih muda. Kalau masih muda enak belajar lagi, semua orang masih kecil, gigi masih utuh, dia kan dapat kesibukannya. Ya, kelihatannya masih jelas, enak belajar. Itu masih muda. Lihat berbuat baik banyak ilmu. Nanti kalau masuk tua kita menularkan. Ya kan ada istilah masukkan posisi yang terbaik wanita dari sana. Ini harus kurang lebih pedoman kita. Jadi kita harus mengikuti pedoman itu. Ya, jaga waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Kalau udah tua harus apa? Ya. Saya main 59 tahun saya. Itu penyakit udah ada aja. Yang biasa cerita dia nggak ya. Tulisan dokter normal aja. Dia bilang saya di sini dulu di sektor normal aja. Kenapa? Pas saya terlibat di dalam mandiri kita untuk kata besar itu mah kolesterol. Ini kan yang tidak ada ya. Mungkin kalau cuma tidak ada itu yang masuk angin sih, kalau ini kalau masih itu enggak. Musim muda mereka kan bisa pakai jaket apa? Ya, tapi kalau di sosial kita tidak ada masuk angin. Masuk angin jaket pendek pak. Kalau masuk angin dalam bahaya. Nah, jadi musim muda yang musim muda yang ada kalau ini musim muda. Ada yang musim muda, ayo itu ya berdoa sama orang tua. Jadi bagus anak muda, suara baik orang tua. Ya, belum ada yang berisi. Ya. Ada yang berusia muda-muda. Ada. Ya. Suara juga bukan percobaan aja. Ya, yang belum beriman belajar aja. Lihat ikhlas saja dia tahu. Dan kalau ada azan itu di surga itu akan terlihat. Kalau menunjukkan seperti teknik pajak, mungkin terlihat gitu. Jangan kita berbohong, enak dong. Itu disuruh jadi berapa, benar bukan maksudnya begitu. Kelihatan. Ya. Pahala aja itu besar, ilmu aja itu besar. Ayo berdoa bersyukur. Iya kan? Oh, 10 detik aja. Berdoa. Dan apa? Mohon maaf saya jadi bebas kalau dengan mudah-mudahan kasih pada. Aku mau jadi mudah-mudahan kasih mudah. Kenapa orang masih muda enak dapat ceweknya? Pembekalan gua juga ya, kenapa saya kalau kita itu pembekalan tambah itu lagi kan? Baru pakai lagi buat. Kalau aku sorenya bos. Yang kedua, wasiat tidak kobras. Ya. Yang kedua, jaga waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ya. Ini termasuk sehat ini 5 tahun yang terkadang kita mengabaikan. Rezeki itu bukan cuma uang. Ya. Rezeki bukan cuma uang. Kita kadang bukan rezeki itu uang ya. Bukan.
Sehat itu yang luar biasa. Alhamdulillah di Eropa seperti kita di rumah sakit di ICU ya kenal pakai darah positif, masya Allah. Siapa ini teman-teman baik yang di sana itu di sini, ya mereka terus hukum kebaikan, ya udah menjadi wali apa nasihatnya ada terus, aja terus mengajar aja, ya kalau mau kita lain itu terus berlain, ya kan? Jadi jaga waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Nah, saya sering sampaikan dalam jalan jemaah yang sudah lagi berjamaah itu selalu berjamaah selalu di pengajian. Orang hari Minggu itu lagi ada sebesar selalu itu, ya. Saya lihat saya itu yang baru sudah maksudnya itu berbeda lagi dia. Ya kedua dia maksudnya sekarang ini dikatakan lagi ada sekarang. Nah, dia orang yang selalu ikut pengajian, rutin berjamaah selalu tidak sakit. Ya, itu tetap dapat pahala, itu taklim dapat pahala berjamaah. Itu kan inama amalu binniat. Ini baru pertama dulu yang bahas terkait ini. Kira-kira ini ya, ada beberapa yang sakit. Sama orang Nabi Muhammad bilang, ada yang tidak sakit itu dapat pahala juga. Jadi kalau Nabi perawalannya itu lebih ini ya. Jadi sudah ada beberapa. Ya. Baik, ya, yang ketiga, wajibnya adalah fakir. Ya. Sebetulnya orang kaya, ya, jaga masa kayamu sebelum fakir atau miskin. Anda masih muda, menjaga diri dan sedekah. Ya. Pengertian di sini, kaya di sini kan sebetulnya yang penting kita masih bisa diimban dari tujuan kita. Nah, itu udah tadi yang jangan mengira kaya itu program ya. Nah, saya berpikir yang baru yang program mau kekayaan, kelebihan. Ya. Jadi dalam hadis itu kalau orang fakir itu tiga kondisi, makan itu susah, itu fakir. Kalau miskin hanya untuk makan aja. Ya. Maaf orang kata dia punya motor, tapi rumah makan misalnya, ya, mungkin dia masih miskin di sini, gitu. Ya. Tapi kalau kamu nggak punya motor, kita nggak sawah, dan itu sudah mungkin lebih kaya. Nanti kalau kita masih punya lebih dari makan kita, dari sisa waktu makan misalnya lebih itu udah kaya, kalau bisa makan sama. Saya bisa makan kaya itu kurang hari sudah kaya. Nah, kalau ada yang membantu rumah tangga, lebih sejahtera, itu namanya golongan kaya. Begitu, ya. Nah, makanya kalau perspektif ibadah harus kita, ya saya, ya. Alhamdulillah, beberapa kita di sana ya, yang di bersama itu, saya pernah lihat kalau sebenarnya kekotrakannya, tapi itu di sekitar 40.000 dulu, ya lah. Saya gunakan main seperti sekarang di pesantren, nah itu bagus ya. Jadi kita boleh dari pada kita yang kaya, tapi kalian untuk berjuang Islam. Jadi ada lebih. Jadi kita boleh begini kayak gitu, kan boleh. Ya. Nah sekarang kalau sekelas dia ya sekelas kayak ada. Dia tetap kita memberikan sedekah. Karena kalau kayak di sini kan ada masalah. Kalau orang mampu dia berapa masya Allah. Ya, jadi ketika kita dikasih banyak rezeki pergunakan. Karena satu kita miskin. Tapi malah orang kaya terus ada. Ya, dan di sini itu aja. Anak juga mungkin bisa meneruskan usahanya. Terus. Yang keempat, Bapak berkaulah sertifikat. Jaga masa luang sebelum masa sibuk. Ya. Waktu luang kita sebelum masa sibuk.
Ini kan biasanya kalau masih kuliah, masih kuliah, masih sekolah itu agak luang. Karena kita bekerja harus mengerjakan anak-anak kita itu sudah mulai waktu luangnya berkurang. Nah, tapi kegiatan dunia bisa jadi ibadah dengan dia yang dagang, yang jalan, yang kerja, itu kan dunia yang saya buat. Tapi dari kepada kita ibadah dan kita yang penting asal dia sholat, kita sholat. Ya kalau kita ambil sholat lima tinggalin gitu. Ya, yang mesti yang dia sholat jangan ini kalau bisa dia waktu dunia. Ini kedua bilang hadirin kalau memang ada yang bisa satu sendiri. Ini dia asal berapa? Gitu. Ya. Kalau saya juga dosen kadang-kadang ada Pak di yang itu yang pas aja kita lagi ngaji. Ada Pak. Ya. Kan mungkin beberapa dulu anak-anak. Nah ini saya ini malah begitu. Ya, jadi pas aja kita masih ngaji berdua. Ya misalnya mulai jam 11 sampai 12.40 kan sudah. Jam 11 sampai 12.40. Kan ada libur kan di Jawa. Itu saya bisa dulu. Ya udah berapa aja gitu. Akhirnya komisi itu nggak apa-apa kita benar kita terkait. Tapi kalau dalam berbeda, dalam mereka dengan komisi kayak udah apa? Ya, jadi jangan dijelasin kalau bisa disiasati. Ya, kalau bisa disiasati siasati. Jadi saya tidak kata dengan kita berada itu beribadah bersama. Tapi jangan dari sesuatu yang memungkinkan. Jadi tadi tidak bisa atau misalnya ada dalam satu kondisi yang memang kita nggak bisa melaksanakan semua. Saya ingat waktu kejadian apa yang macam kapal di Tomang kebetulan itu macam saya dari kalau saya ke dalam dan pulang saya yang dia bahwa ini berapa tahun kalau kita sekarang itu macetnya masih kalau diri sekian politik dari waktu berapa tetapi tidak ada apa yang tidak itu banyak di sini. Nah, pas bisa tuh udah mulai bergeser tuh, ya. Nah dari mulai cerita itu orang itu di sini kurang, jadi mau bergeser kurang, nggak ada dia orang 3 bulan itu kan ya, ya bisa pulang, ya. Saya dari jam 2 dari pasar, pulang saya memang pagi sebelum malam, sore. Nah, perginya itu kalau mobil banyak, ada mobil motor tidak ada masalah. Nah, itu nabi darurat ya. Ini istiqomah ini udah itu terus berapa? Nah, yang terakhir bahaya jika kau melakukan jaga waktu hidup kamu sebelum mati kamu. Ini saya masih hidup nih, kan nggak tahu kalau tidak, ya. Akhirnya akan sesuatu berjamaah, ya. Hadirin yang berbahagia, jadi itu kita harus muhasabah. Kemudian di bulan